Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis, merawatnya lalu menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah juga semoga menjadikan orang yang menonton video ini, like, share, subscribe channel hadis ini. Mudah-mudahan Allah jadikan menjadi keluarga besar ahli hadis baik di dunia maupun di akhirat, yang kelak akan bersama-sama pemilik hadis bersama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Pemirsa sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan membaca hadis-hadis Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti. Pada kali ini kita akan membaca hadis tentang kitab zikir dan doa, bab keutamaan zikir. Hadis yang pertama yang oleh Imam Suyuti dituliskan dengan nomor 4025. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul amali an tufarriqad dunya wa lisanuka radbun min dzikrillah. Artinya, sebaik-baik amal adalah apabila kamu meninggal dunia seraya lisanmu basah karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Nuaim dari Abdullah bin Bushr. Status hadis ini sahih. Sedikit syarah Imam Al-Munawi dari kitab Fathul Qadir. Zikir kepada Allah dengan lisan semata saja sudah baik, apalagi disertai dengan zikir hati juga, maka akan sangat lebih baik. Nah, khairul amali an tufariqad dunya wa lisanuka rabbun min dzikrillah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita salah satu amal terbaik, yaitu apabila kita meninggalkan dunia, dengan kata lain kita wafat, atau dengan kata lain kita meninggal, atau bahasa enaknya kita mati, kita qaid kan gitu. Dan lisan kita itu rabbun, basah karena ingat kepada Allah. Kata kuncinya zikir dan meninggal. Jadi kalau kita menyaksikan orang yang sedang meninggal, itu kan kemungkinannya satu, balem, kedua, lisannya bergerak-gerak atau mengucapkan sesuatu. Kalau orang yang ketika meninggal mulutnya tertutup tanpa mengeluarkan suara apapun, maka kemungkinannya juga dua. Kemungkinannya dia meninggal husnul khotimah karena hatinya penuh dengan iman, penuh dengan zikir sir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam hati terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak bisa terucap, mungkin karena sesuatu hal, misalnya karena kebetulan sakitnya itu di mulut, sehingga mulutnya kalau dibuka itu sangat sakit, maka dia zikir hanya di dalam hati saja, zikir sir. Atau memang mulutnya sehat tetapi sepanjang hidupnya dia sudah terbiasa menikmati zikir-zikir yang sir tanpa mengabaikan zikir jahar, sudah biasa la ilaha illallah dalam hati atau kalimat jarahin Allah Allah Allah. Oke, itu kan. Nah, zikir sendiri itu apa?
atau ada kalanya orang-orang yang sudah terbiasa dengan zikir mengingat atau membaca ayat-ayat kauniyah. Zikir itu kan pengertiannya ada yang ingat Allah dengan melafalkan ayat-ayat kauniyah seperti Allah. Allah itu kan diucapkan baik dalam lisan maupun dalam hati, seperti la ilaha illallah, la ilaha illallah itu kan diucapkan baik di dalam lisan maupun di dalam hati. Itu kauniyah. Tetapi ada orang-orang yang ingat Allah dengan cara membaca ayat-ayat kauniyah. Misalnya dia sedang sakit melihat langit, hatinya ingat Allah, pikirannya ingat Allah. Itu caranya supaya kita selamat, supaya kita tetap mantap di dalam ketika zikir dengan membaca ayat-ayat kauniyah. Itu dari sekian ribu ayat Al-Quran, idealnya seorang Islam memang hafal semua. Kalau nggak hafal semua gimana? Ya sebanyak mungkin. Kalau nggak bisa sebanyak mungkin, pegang satu ayat atau setengah ayat. Ayo katalah. Misalnya ada ayat yang inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Kalau hafal, hafalkan. Kalau nggak hafal, maknanya kita tahu bahwa penciptaan langit, bumi dan seisinya ada ayat-ayat Allah. Kita selalu melihat langit, oh ini tanda adanya Allah. Saya ingat sekali itu penjelasan Gus Bahauddin Nur Salim ketika menjelaskan itu dengan bahasa yang kalau maaf nih, kalau ada tai kerbau itu menunjukkan adanya kerbau. Mungkin bahasanya kurang tapi itu sangat membekas di pikiran saya. Bahasanya pakai bahasa Jawa. Nek ono tletong kebo iku ton tandane ono kebo. Kira-kira begitulah, bismillah sama persis. Nah begitupun ketika ada langit dan bumi, ada ciptaan, itu menandakan ada yang menciptakannya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi, nah itu tadi orang yang meninggal dengan mulut tertutup tanpa berkata apa-apa, kemungkinannya dua. Dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena hatinya penuh dengan iman, hatinya dengan penuh zikir, otaknya zikir, pori-porinya zikir, semuanya dalam rangka mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, cuman tidak terucap karena suatu sebab, misalnya karena memang kebetulan sakitnya di mulut, atau karena satu sebab memang dia sepanjang hidupnya sudah terbiasa zikir zikir yang pelan hanya di dalam hati saja. Atau kemungkinan kedua, dia itu meninggal dalam keadaan suul khotimah, maaf seperti orang-orang yang misalnya itu tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika dia dalam keadaan syakaratul maut. Dia nggak tahu kalau saya meninggal apa yang harus saya lakukan. Saking bodohnya dia nggak tahu itu, sehingga dia hanya diam, plongo, celingak-celinguk, kosong bukan dalam zikir, kosong memang otaknya kosong, hatinya kosong, tidak tahu apa yang harus dia katakan, apa yang harus dia lakukan ketika sakaratul maut. Nah maka sangat beruntung kita umat Islam, orang-orang Islam, ketika mau meninggal itu biasanya ada yang mengingatkan kita, ada yang mentalkin kita, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, ada teman-teman kita yang mengingatkan, ucapkan Allah, 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 kan begitu. Bahkan saya ingat itu, kalau nggak salah saya ingatnya itu Ustadz Abdul Somad LCMA, seorang ulama besar di Indonesia, itu salah satu lafal atau salah satu kalimat yang bisa diucapkan tanpa menggerakkan itu lafal tauhid la ilaha illallah. Dicoba aja. Satu kalimat yang bisa diucapkan agak jelas tanpa menggerakkan bibir, mulut. Itu
Allah sudah memberikan satu lafal yang begitu bisa diucapkan oleh orang sehat, orang sakit pun bisa mengucapkan ayah. Nah tentu kalau bisa fasih lebih bagus, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allah Allah Allah. Ingat di sini disebutkan walisanu ka'rabbun min dzikrillah. Yang penting lisannya itu mengucapkan lafal Allah, lafal-lafal yang suci. Tentu yang paling utama seperti yang sering diajarkan itu la ilaha illallah, kemudian lafal Allah, kemudian lafal-lafal yang lainnya. Artinya lafal-lafal kalimat-kalimat yang menggambarkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bukan la ilaha illallah, cuman yang masyhur dalam hadis dan diajarkan oleh para ulama kita yaitu lafal la ilaha illallah, kemudian lafal Allah dan lafal-lafal yang lainnya. Sudah jelasnya tadi yang meninggal dalam keadaan mulut terkunci. Nah sekarang gimana? Terkadang ada orang yang meninggal itu dalam keadaan mulut terbuka, dalam artian mengucapkan sesuatu. Ada kemungkinan pun sama dua. Kemungkinan dia secara lahir meninggal dalam keadaan husnul khotimah, Allahumma amin. Kenapa ya? Karena orang-orang di sekitarnya mendengarkan satu kalimat yang diucapkan ketika dia sakaratul maut, misalnya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiba-tiba makin pelan, insya Allah orang-orang seperti itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, masuk dalam perkataan Rasulullah, barang siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah maka dia akan masuk surga, Allahumma amin. Atau mengucapkan lafal-lafal Allah 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 Allah, makin pelan nyawa, insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi ada orang-orang yang ketika meninggal itu justru mulutnya basah, mulutnya sibuk mengucapkan kata-kata lain. Misalnya karena dia meninggal dalam keadaan sakit yang tidak tertolong, maka dia mengucapkan misalnya aduh kata-kata lain lah yang menunjukkan dia itu kurang iman, kurang percaya kepada Allah, atau misalnya aduh kehet dan lain-lainan begitulah gitu. Nah itu walau alam hakikatnya itu nanti Allah yang hanya tahu ya, dia husnul khotimah atau husnul khotimah, tetapi secara lahir dia itu ya begitu kan, begitu kita tidak bisa menilainya. Tapi itulah paling tidak berkaitan dengan ini, ketika orang meninggal itu ada dua kondisi. Pertama, mulutnya terkunci, bisa husnul khotimah, bisa su'ul khotimah, meskipun hakikatnya hanya Allah yang tahu. Yang kedua, mulutnya terbuka, juga sama, bisa memiliki tanda-tanda husnul khotimah, juga memiliki tanda-tanda su'ul khotimah. Nah, dari keempat kemungkinan ini yang dimaksud oleh hadis ini adalah walisanu ka'rabbun min dzikrillah. Jadi orang-orang yang ketika meninggalnya mulutnya itu basah-basah, dalam artian itu mengucapkan ingat kepada Allah. Bentuknya ingat gimana? Bisa mengucapkan la ilaha illallah, bisa mengucapkan Allah, bisa membaca ayat-ayat Al-Quran, bisa membaca tasbih. Pokoknya kalimat-kalimat suci, atau paling tidak lafal-lafal suci dari Al-Quran atau dari hadis atau kalimat thayyibah lainnya yang menggambarkan kalau dia iman kepada Allah, kalau dia mengesahkan Allah. Jelas ya? Ini salah satu amal terbaik. Nah, lalu gimana ceritanya supaya kita itu meninggal dalam kondisi seperti hadis yang disabdakan Rasulullah ini, supaya meninggal mulut kita itu basah dengan kalimat-kalimat thayyibah, basah karena zikir pada Allah. Nah, salah satu caranya adalah yaitu membiasakan diri terus berzikir kepada Allah. Bisa dengan la ilaha illallah, bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau kalimat-kalimat yang lain. Kita terus biasakan diri
kan begitu. Nah nanti kalau orang-orang yang membiasakan diri, insya Allah harapannya dia meninggal keadaan husnul khotimah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis nomor 198 dari kitab Jami'us Shahih disebutkan, ahabbul a'mali ilallahi an tamuta wa lisanuka rabbun min zikrillah. Artinya amal paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah apabila kamu meninggal seraya lisan kamu basah karena zikir kepada Allah. Ini sama seperti yang hadis sebelumnya gitu. Kalau tadi pakai kata khairul amal, sekarang ahabbul amal. Jadi amal terbaik adalah amal zikir kepada Allah, apalagi itu merupakan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kita. Allahumma amin. Jadi kita dicintai ahabbul amal yang kita lanjutkan. Nah, saya kira supaya nggak kepanjangan cukup dua hadis ini supaya mudah dihafal. Khairul amali antufariqad dunya wa lisanuka radbun min dzikrillah. Hadis yang kedua, ahabbul a'mali ilallahi an tamuta wa lisanuka radbun min dzikrillah. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu meninggal bahwa mulut kita basah dengan asma Allah, sungguh indah. Mulut kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillahi min dari terkadang kan ada yang meninggal dalam keadaan kondisi yang kurang ideal. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Sebarkan berita baik ini kepada seluruh umat Islam supaya apa? Supaya mereka meninggal dalam keadaan mulutnya basah dengan zikir kepada Allah. Bagaimana cara meraihnya? Mulai dari sekarang, detik ini juga biasakan membaca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allah Allah Allah, atau zikir membaca ayat-ayat kauniyah ketika melihat sesuatu, wah ciptaan Allah, wah ada ilmu Allah. Kalau kita bisa merasakan kuasa Allah, bisa merasakan tanda-tanda Allah dalam makhluk-makhluk Allah yang ciptakan, ucapkan alhamdulillah. Kalau belum bisa, ucapkan astagfirullahaladzim. Jadi jangan sampai kalah sama setan. Naudzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.